Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله وسلم وعلى آله وصحبه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan ketakwaan yang benar, dan janganlah kalian wafat melainkan dalam kondisi Islam, dalam keadaan beramal dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah tutur kata yang baik. Pasti Allah akan jadikan perbuatan-perbuatan kita menjadi sebuah amalan yang saleh, dan Allah akan ampuni semua dosa-dosa kita. Sungguh orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dialah yang mendapatkan kesuksesan besar. Amma ba'd, para jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Suatu hari Aisyah radhiyallahu taala anha, hari itu beliau lagi berada bersama sang ayah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Kemudian beliau Aisyah radhiyallahu anha memakai sebuah baju yang baru. A'jabaha thawbuha. Baju yang beliau pakai ini membuat beliau ini bangga dengan bajunya. Sehingga beliau melihat baju yang dia pakai indah, bagus bajunya. Lantas sang ayah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, sungguh seseorang yang kagum, bangga dengan dunia dan keindahannya pada dirinya, Allah akan murka sama dia hingga dia melepas itu semuanya. Kemudian Aisyah berkata, aku pun melepas baju ini dan aku sedekahkan. Kemudian Abu Bakar berkata, semoga itu sebagai penghapus dosa kamu. Para jamaah sekalian, sungguh kisah yang luar biasa terjadi pada keluarga yang dijamin surga. Itulah yang terjadi di saat ini. Begitu banyak saudara-saudara kita muslim mendapatkan kenikmatan, kebaikan-kebaikan dunia. Lantas dia mengatakan, inilah diri saya. Dia bangga dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Dia bangga dengan apa yang ada pada dirinya. Dia bangga dengan apa yang ada di tangannya. Dia bangga dengan pakaiannya. Dia bangga dengan kendaraannya. Ada yang bangga dengan keturunannya. Bahkan dia berteriak sana dan teriak sini untuk membanggakan keturunan dia. Dia bangga dengan bisnis yang dia jalani. Bahkan dia bangga dengan amal soleh yang dia kerjakan pada dirinya sendiri. Inilah sebuah fenomena yang terjadi. Saudaraku sekalian, ingatlah bahwa Qarun dahulu pernah mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Saya mendapatkan harta yang banyak ini. Kenapa? Karena Allah tahu bahwa saya layak. Ini loh saya. Saya adalah orang yang memang layak. Allah berikan itu kepada saya. Bahasa kita, memang nasib saya lagi baik. Allah lagi baik sama saya. Nasib saya lagi mujur hari ini. Inilah ungkapan Qarun yang menganggap bahwa dia memang layak. Saya layak untuk mendapatkan kenikmatan itu.
Sama pula dengan ucapan iblis. Ketika disuruh sujud oleh Allah kepada Adam, iblis kembali mengatakan, ana khairun minhu. Saya lebih baik dari dia. Siapa lo? Kamu gak tahu diri saya ya. Begitu pula ungkapan Fir'aun. Wali mulku Misra. Ini wilayah kekuasaan saya ini. Ini area saya. Ibnu Qayyim rahimahullah mengomentari 3 fenomena kisah di dalam Al-Quran ini dengan mengatakan, inilah sifat-sifat yang berbahaya. Ketika seseorang mengatakan, saya dan ini milik saya. Saya dan saya. Ini adalah sifatnya iblis. Dan ini adalah sifatnya Fir'aun. Dan ini adalah sifatnya Qarun yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka bangga dengan apa yang ada pada dirinya. Sehingga para ulama salaf mengatakan bedanya orang soleh dengan orang fajir adalah ketika dia bangga, orang lain itu nunjuk jari ke dia. Lihat si fulan. Bangga dia dengan itu. Terima kasih, terima kasih. Ini memang saya. Para jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Allah mengatakan tentang orang-orang yang seperti ini di beberapa ayat. Fa idza massal insanu dhurrun da'ana. Manusia ini aneh kata Allah. Ketika saya timpakan kepada dia musibah, dia rajin berdoa. Luar biasa doanya. Wa idza khawwalnahu ni'mah wa idza khawwalna ni'matan minna, kalau kami rubah musibah itu jadi nikmat. Saya kasih dia nikmat. Apa yang terjadi? Dia akan mengatakan qal innama utituhu ala ilm. Kalau saya kasih dia nikmat, dia akan mengatakan memang gue gitu loh ya. Memang saya ini layak untuk dapat itu. Memang nasib saya ini lagi baik, enggak usah iri kamu. Inilah sifat manusia yang memiliki watak-watak Qarun dan watak iblis, kata Allah di dalam Al-Quran. Allah pun mengatakan di surat Hud, wala in adzaqnal insana minna rahmatan, kalau kami kasih manusia itu rahmat, kebaikan, thumma naza'naha innahu la ya'usun kafur. Kalau manusia ini saya kasih nikmat, kemudian nikmat itu saya cabut, manusia memiliki 2 sifat jahat. Ya'us, kafur. Ketika nikmat itu kami cabut, dia jadi orang yang putus asa. Dia putus asa karena rahmat Allah dicabut pada dirinya. Dia mendapat musibah. Jadi putus asa dirinya. Ya'us. Tapi ketika rahmat Allah itu ada pada dirinya, ketika nikmat itu ada pada dirinya, kafur. Menjadi manusia yang paling kufur. Bakhilnya luar biasa dia. Terus apa maunya manusia ini? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa mengatakan manusia itu ketika Allah timpakan musibah kepada dia, dia menjadi orang yang down, galau, gelisah, tertekan. Kenapa? Karena keinginan dan harapan dia tak dipenuhi, tak ada pada dia, enggak diperoleh. Tapi ketika harapan dia itu diperoleh, apa yang dia inginkan itu dicapai, wala in adzaqnahu na'ma'a min ba'di dharra'a masathu la yaqulunna dhahabas sayyi'atu anni innahu la farihum fakhur inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau kami memberikan kepada manusia ini nikmat yang sebelumnya kami uji, apa yang terjadi pada dia? Dia akan mengatakan dhahabas sayyi'atu anni, keburukan-keburukan itu sirna dari diriku. Artinya apa? Nasib saya lagi baik. Saya lagi baik.
Senang dia dengan itu, bangga dia dengan itu. Innahu la farihun. Dia bangga dengan itu. Fakhur, akhirnya dia menjadi orang yang sombong. Para jemaah sekalian. Ini fenomena yang paling banyak sekarang. Suatu hari disebutkan, wallahu a'lam dengan kesahihan dari sanad ini. Disebutkan oleh Imam Ibnul Mubarak di dalam kitabnya Az-Zuhud Zuhud. Beliau melihat sahabat Abu Darda. Hari itu beliau dikerumuni oleh murid-muridnya, orang-orang yang sangat banyak sekali. Ini mungkin sekarang pemandangan yang sering kita lihat. Seorang public figure, seorang yang followernya banyak. Ketika dia muncul di tengah masyarakat, maka orang akan datang semuanya. Orang akan datang untuk ngerumun, salaman, ini, itu, foto, dan sebagainya. Umar bin Khattab melihatnya. Lalu Umar bin Khattab memanggil beliau dan mencambuknya sahabat itu. Dipukul sama Umar. Lalu sahabat ini bertanya, "Mata sena ya Amirul Mukminin, apa yang kau lakukan buat diriku? Sungguh ini adalah mendidik kamu. Mereka mendapat manfaat dengan keberadaan mereka di sisimu. Tapi ketika kamu berada di kerumunan yang seperti itu, kamu akan menjadi manusia yang hina kamu." Ibnu Qayyim rahimahullah mengomentari, tanda bahwa manusia itu adalah manusia yang hina. Manusia yang dicuekin sama Allah. Manusia yang ditinggal sama Allah. Manusia yang tidak dipedulikan sama Allah. Apa? Di saat Allah memberikan nikmat kepada dia, tapi Allah tahu bahwa dia sebetulnya tak layak untuk menerima nikmat itu. Kenapa Allah memberikannya? Karena Allah ingin menghinakan dia. Karena Allah ingin menghancurkan dia. Karena dia orang yang tidak beriman sama Allah. Sekalian Allah hancurkan dia dengan cara yang seperti itu. Allah kasih dia nikmat. Allah kasih dia kebaikan. Tapi sebetulnya dia adalah orang yang tak layak untuk menerima hal itu. Saat itu inilah tanda bahwa manusia itu adalah manusia yang hina di mata Allah. Begitu pula komentar Ibnu Rajab. Beliau mengatakan tanda kalau Allah memberikan hidayah kepada seorang hamba, Allah jaga dia. Allah kasih hidayah dia. Allah bimbing dia. Allah tuntun dia untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dunia akhirat. Tapi tanda orang yang dihinakan oleh Allah adalah ketika semua urusan dia diserahkan kepada dirinya. Semua urusan dia diserahkan kepada dirinya. Lalu beliau mengatakan, ketika orang merasa bahwa semua itu adalah gue, semua adalah saya, ini loh saya, nasib saya baik, saya memang layak, saya memang hebat, saya dan saya, ketika dia melakukan itu berarti dia menjadi budaknya hawa nafsu. Inilah yang terjadi jamaah. Saya dan saya. Saya, nasib saya baik, nasib saya mujur. Rasulullah SAW berdoa dalam hadis yang dihasankan. Wala takilni ila nafsi. In takilni ila nafsi fa innaka tub'iduni minal khair wa tuqribuni minasyar. Ya Allah, jangan engkau serahkan semua urusan sama saya. Jangan biarkan diriku ini bangga dengan apa yang ada pada diri saya. Jika itu terjadi, berarti saya dekat dengan kejahatan. Dan saya jauh dari keburukan. Maaf, saya dekat dengan keburukan dan saya jauh dari kebaikan. Ini doa. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Hakim. Jika engkau serahkan urusan kepada saya, berarti saya dekat dengan keburukan dan saya jauh dari kebaikan. Di dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Hakim di Mustadrak, intakilni ila nafsi fa inni fi doya'ah wa dhanbin wa khati'ah wa auratin. Jika engkau serahkan semua urusan ini sama saya,
berarti saya akan doyah. Saya akan menjadi hamba yang hilang. Saya akan menjadi manusia yang hilang. Saya akan menjadi manusia yang tersesat tanpa adanya sosok yang membimbing saya. Wa aurah, saya akan menjadi manusia yang dipenuhi dengan aib-aib, yang dimana aib saya akan dilihat oleh orang banyak. Wadan bin wa khati'ah, saya akan menjadi manusia yang penuh dengan dosa. Jangan engkau serahkan semua urusan ini sama saya ya Allah. Inilah jemaah. Aisyah hanya sekedar ngelihat bajunya, baju saya bagus. Cuman sekedar itu. Ayahnya langsung marah. Lepaskan, kalau enggak Allah murka sama kamu. Caranya gimana? Sedekahkan itu baju. Kita bangga dengan semua yang ada. Bahkan terang-terangan, anak, saya, dan saya. Thalathun muhlikat. 3 yang membuat manusia itu hancur dan binasa. Hadis Anas ibnu Malik dihasankan Syekh Albani. Apa itu? Yang pertama adalah syuhun muta'. Pelitnya luar biasa. Bakhil sama hartanya. Kan kita nggak bakhil Ustaz, kan hitung-hitungan untuk safety ke depan. Ini bukan safety, tapi ini bakhil temannya iblis. Suhun muta' yang diperturutkan. Wahawan muttaba', hawa nafsu yang diperturutkan. Dan yang ketiga apa? I'jabul mar'i bi nafsi. Gue. Nih nasib saya lagi baik, memang lagi mujur. Mana lagi untungnya? Emang lagi baik nasib gue. Bangga dengan apa yang ada dirinya. Perempuan-perempuan bangga dengan menunjukkan bajunya dia. Menunjukkan aksesoris tubuhnya dengan jalannya dia. Mahadihil misyah. Ini jalan apa? Seorang ulama salaf melihat seorang namanya Muhallab berjalan dengan jalan yang berbeda. Ditanya oleh seorang ulama, ini jalan apaan ini kamu berjalan kok caramu seperti ini? Iya, saya baru pakai baju baru. Baju saya baru, keren. Ya fulan, kamu datang di dunia ini tanpa apapun. Dan kamu hidup dengan air kencing dan kotoran. Lalu kamu akan tinggal dunia dengan tanpa apapun. Lalu kamu bangga dengan apa yang ada pada dirimu. Lepaskan semua itu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu wal ghafur rahim. Alhamdulillah. Hamdan tayyiban mubarakan fi. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Suatu hari saya pernah bertanya ke seorang penjual handphone. Saya bilang, "Bang, bedanya handphone mahal sama yang murah apa?" Jawaban dia mengejutkan saya. Bedanya Pak, kalau handphonenya dibalik, kelihatan kameranya, itu yang membuat dia jalannya berbeda Pak. La haula wala quwwata. Ini orang saya yakin gak duduk di pengajian, tapi dia sadar dengan fitrahnya. Apa Mas? Iya Pak, kalau dia jalan dengan dibalik layarnya di depan, itu yang membuat dia berbeda Pak dengan yang lain. Inilah yang menghancurkan dan membinasakan kita jemaah. Ini yang muhlikat, i'jabul mar'i bi nafsi. Imam Qurtubi ketika mengomentari hadis Rasulullah SAW, hadis Abu Hurairah, bainama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu nafsuh mutarajjilun sya'ruh. Ketika ada seorang laki-laki yang berjalan dengan perhiasan dan aksesoris
Yang dia bangga dengan itu. Tunjukin, oh ini iPhone terbaru nih. Oh ini handphone terbaru Samsung baru. Keluar. Jalannya kayak beda. Ditunjukkan sama dia. Oh ini jamnya, oh ini. Ditunjukkan sama dia. Mutarajjilun sya'ru. Sisiran rambutnya aja berbeda dari biasanya. Apa yang terjadi? Idh khasafallahu bih. Allah akan tenggelamkan dia ke perut bumi. Wahwa yatajaljalu ila yaumil qiyamah. Dan jasadnya akan terus turun ke bawah sampai hari kiamat. Imam Al-Munawi mengatakan tidak ada ancaman yang lebih dahsyat dari ini. Ini sangat berbahaya bagi orang yang memiliki sifat seperti ini. Imam Qurtubi mengatakan inilah manusia yang merasa bahwa nikmat yang Allah berikan kepada dia karena memang saya layak untuk mendapatkan itu. Gue layak untuk dapat itu semua. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Lalu Imam Ibn Rajab mengatakan, sungguh indah zikir yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah yang nolong saya. Cukup Allah yang nolong saya. Andai kata Ibnu Qayyim, seseorang yang dikasih nikmat, dia mengatakan seperti Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi. Ini karunia Allah, bukan saya. Nabi Sulaiman tidak mengatakan saat itu, ini karena saya punya power. Ini saya karena punya mukjizat. Tidak. Memang beliau punya mukjizat, tapi beliau tidak ngomong begitu. Tapi beliau ngomongnya, hadza min fadli rabbi. Seandainya orang tadi tidak mengatakan, dhahabas sayyi'atu anni. Keburukan itu hilang dari diri saya karena memang saya layak untuk dapat itu. Andai dia ganti, Allah merahmatiku dengan menghilangkan semua musibah dari diri saya. Akan menjadi indah hidup dia. Kenapa? Karena semua yang terjadi di alam semesta ini adalah rahmat Allah. Jangan lupa doa di pagi hari. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu. Aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata'in. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai zat yang maha hidup. Ya Qayyum, wahai zat yang mengurusi semuanya. Aslih li sya'ni kullah. Perbaiki semua urusan saya. Engkau yang bisa memperbaiki. Engkau yang bisa menjadikan semua urusan ini indah. Engkau yang bisa menjadikan semua urusan ini baik. Engkau yang bisa menjadikan semua urusan ini nikmat. Engkau yang bisa menjadikan semua ini urusan ini penuh dengan rahmat dan karunia dan hidayah darimu. Engkau perbaiki semua ya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata'in. Jangan engkau serahkan kepada diriku. Jangan sampai engkau mengujiku dengan mengatakan dirikulah yang layak. Tidak. Saya adalah manusia yang lemah. Saya adalah manusia yang dhaif. Semua terjadi karena rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hidup antara rahmat dan keadilan Allah. Baik, itu adalah rahmat Allah. Kalau Allah mengadabku, mengujiku, ini adalah bentuk rahmat Allah pula. Tapi kalau adab, itu adalah keadilan Allah pada diri kita. Karena kita memang pendosa. Saya pendosa. Harusnya, kata Ibnu Qayyim, harusnya kita ini mengatakan, saya pendosa. Saya banyak dosa. Saya banyak kekurangan. Saya banyak kelemahan. Inilah yang harus saya katakan. Bukan yang saya katakan, saya layak untuk mendapatkan itu. Semoga Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa kita semuanya. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin
اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم. اللهم كن لهم ناصرا لهم، اللهم كن لهم ناصرا لهم يا رحمن يا رحيم. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى والروافض ومن معهم يا قوي يا متين. اللهم اهدي ولاة أمورنا إلى ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم ولنا من تحبه ولا تولنا من لا ترضاه يا رحمن يا رحيم. اللهم اهدهم إلى السواء السبيل، اللهم اهدهم إلى الصراط المستقيم. اللهم ارزقهم بطانة صالحة، اللهم ارزقهم بطانة صالحة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ولهم. اللهم اجمعنا وإياهم في جنتك جنات الفردوس الأعلى يا رحمن يا رحيم. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مثبت القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك يا رب العالمين، حتى تجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا لا إله إلا أنت يا رحمن يا رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.